Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid dan kita masuk pada bab ke-6, bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna dari tauhid dan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Pada bab yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pentingnya menyeru manusia ke dalam tauhid. Maka sangat pas sekali penyusunan pengarang setelah kita dianjurkan untuk menyeru manusia ke dalam tauhid, maka tentu harus paham apa yang diserukan. Makanya di sini pengarang membuat bab tentang penjelasan makna daripada tauhid dan juga kalimatul la ilaha illallah. Pengarang membawakan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau ayat ini menjelaskan kepada kita tentang makna daripada tauhid. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina yad'un. Orang-orang yang mereka seru itu, maksudnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang diseru oleh manusia. Sesembahan yang diseru manusia itu bermacam-macam. Ada yang disembah karena redha, ada yang disembah karena tidak redha, ada yang disembah karena pengetahuan mereka, ada yang disembah tanpa pengetahuan mereka. Contohnya, sesembahan yang disembah karena redha, seperti umpamanya Fir'aun. Dia sangat redha disembah oleh manusia karena sendiri Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan. Makanya kalau ada yang nyembah dia senang. Bahkan kalau tidak disembah dia marah.
Makanya Fir'aun sendiri mengatakan ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Makanya Fir'aun kemudian mengaku dirinya Tuhan dan minta masyarakat Mesir untuk menyembahnya. Atau contoh yang lainnya Namrud. Namrud itu disembah karena redha. Memang dia suka disembah dan dia mengaku Tuhan. Ataupun yang lainnya seperti Bukhtun Nasr. Dan banyak sekali raja-raja di zaman dulu yang mengaku Tuhan kemudian minta disembah oleh masyarakatnya secara redha. Ini yang pertama. Adapun ada sesembahan yang disembah itu dia tidak redha. Tidak redha kalau dia dijadikan sesembahan. Seperti contohnya Isa bin Maryam disembah oleh orang-orang Nasrani. Apakah Isa redha? Tidak redha. Karena nanti Isa akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia wahai Isa, sembahlah aku dan ibuku selain daripada Allah Azza wa Jalla? Maka Isa menyangkal, bahkan mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Enggak mungkin aku mengatakan seperti itu. Jadi Isa sendiri tidak redha kalau disembah. Atau Uzair, Nabi yang disembah orang-orang Yahudi. Uzair tidak redha kalau mereka disembah, menyembah Uzair, karena Uzair ini orang saleh. Atau ada sebagian orang yang kemudian menyembah Nabi SAW. Apakah Nabi kemudian redha disembah? Bahkan Nabi SAW sendiri marah ketika ada orang yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kamu. Maka Rasul mengatakan aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku tandingan kepada Allah? Jadi ada zat yang disembah itu mereka tidak redha. Kemudian yang ketiga, ada sesembahan itu disembah tanpa sepengetahuannya. Seperti umpamanya orang-orang yang menyembah batu. Apa batu tahu kalau dia jadikan Tuhan? Kan tidak tahu, batu tidak berakal. Ataupun orang-orang yang menyembah pohon. Apa pohon tahu kalau seandainya dia disembah? Pohon itu tidak berakal, dia tidak tahu. Atau umpamanya ada orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan hewan-hewan. Mereka tidak tahu kalau mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sesembahan selain daripada Allah itu ada yang bersifat rela dia disembah seperti Fir'aun, Namrud, Bukhtun Nasr. Ada yang tidak rela disembah seperti Rasul, kemudian Uzair, Isa, bahkan para malaikat itu sendiri. Ya. Ada yang disembah karena tanpa sepengetahuannya, seperti pepohonan, bebatuan, binatang-binatang dan yang semacamnya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yad'una, ulaika alladzina yad'una. Orang-orang yang mereka seru itu, ini kan umum, siapapun yang mereka seru selain daripada Allah, entah menyeru malaikat, entah menyeru jin, entah menyeru macam-macam, ya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari-cari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka ayyuhum aqrab, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi orang-orang yang dianggap sebagai Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla, seperti Isa yang disembah oleh orang Nasrani, seperti Uzair, atau sebagian kaum muslimin yang menjadikan kuburan-kuburan para wali dijadikan sesembahan selain daripada Allah, meminta di situ, bernazar di situ, tawaf di situ, dan begitu seterusnya. Lah orang-orang ini, baik Isa, baik Uzair, baik para wali, mereka sendiri berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari wasilah agar mereka dekat dengan Allah. Kalau seandainya orang-orang yang disembah selain daripada Allah mencari kedekatan kepada Allah, lalu kenapa kita menjadikan mereka sesembahan? Kenapa tidak langsung kepada Allah saja? Ini yang jadi masalah. Inilah tafsir tauhidnya di sini. Kenapa tidak langsung menyembah Allah? Kenapa mestinya menyembah Isa, menyembah Uzair, menyembah para wali, datang ke kuburan para wali itu? Mereka sendiri butuh perantara untuk dekat dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan catatan kepada ayat ini, bahwa ayat ini, kata beliau, adalah turun kepada orang-orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, ada sebagian orang-orang musyrik jahiliyah itu mereka menyembah jin. Mereka menyembah kalangan jin. Makanya orang-orang musyrik itu kalau mereka lewat di sebuah tempat yang menyeramkan, maka mereka akan permisi kepada tempat itu, kepada penghuni yang menghuni tempat itu. Maksudnya kepada para jin. Bahkan sebagian mereka menyembahnya. Tetapi setelah Nabi SAW diutus, jin-jin yang mereka sembah itu masuk Islam. Jin-jin yang disembah orang-orang musyrik itu masuk Islam tanpa sepengetahuan orang-orang musyrik yang menyembahnya. Jadi jinnya yang masuk Islam berlepas diri dari sesembahan itu, sementara orang-orang musyrik tidak tahu kalau jin itu sudah masuk Islam, masih juga disembahnya. Makanya di sini turun ayat, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Jadi orang-orang yang diseru dari kalangan jin itu, mereka sendiri ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin. Jadi jinnya sudah tobat, masuk Islam, kemudian ingin mendekatkan diri kepada Allah, sementara orang-orang musyriknya masih terus saja menyembah dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Di mana mereka, orang-orang yang disembah selain daripada Allah, ketika mereka ingin mencari wasilah, mencari perantara agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mengharap dan sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ayat ini menyebutkan tentang rukun daripada rukun-rukun ibadah. Bahwa rukun ibadah itu ada 3, dan itu harus terkumpul dalam ibadah kalau ibadah kita ingin diterima. Pertama, menanamkan perasaan cinta. Tidak boleh ibadah dilakukan kecuali karena cinta. Tidak boleh ibadah terpaksa itu. Antum sholat terpaksa enggak akan diterima. Antum sedekah terpaksa enggak akan diterima. Ibadah itu harus didasari rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, takut. Ibadah itu harus didasari rasa takut. Takut kalau solatnya tidak diterima, takut kalau zakatnya ditolak,
takut kalau hajinya tidak dapat pahala. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus didasari perasaan raja, harapan. Mudah-mudahan dengan salat saya mendapatkan surga. Mudah-mudahan dengan sedekah saya dapat pahala banyak. Mudah-mudahan dengan haji saya bisa dimasukkan ke dalam surga. Ini namanya rukun ibadah. Rukun ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah mengatakan kalimat al-wasilah. Ada sebagian orang yang salah kaprah ketika memahami kalimat wasilah. Ada sebagian mereka memahami kalimat wasilah itu artinya al-wasitah, perantara. Seperti kalau kita menghadap presiden, tidak bisa langsung kecuali lewat ajudan. Karena kalau langsung dianggap lancang. Makanya lewat ajudannya dulu, nanti ajudannya yang menyampaikan. Sehingga ketika orang-orang memahami kalimat wasilah dimaknai wasitah, perantara, akhirnya orang-orang mentasbih bahwa Allah itu sama dengan presiden. Tidak bisa langsung berdoa kepada Allah, tapi harus lewat perantaranya. Lah perantaranya itulah para wali. Sehingga mereka datang ke kuburan wali-wali, kemudian meminta sesuatu agar wali-wali itu menyampaikan kepada Allah. Seolah-olah Allah disamakan dengan presiden. Kalau kita langsung kepada Allah lancang. Kenapa? Karena kita ini banyak dosanya. Sementara para wali yang sudah meninggal itu orang-orang saleh, dekat dengan Allah. Maka kita harus berdoa kepada para wali supaya disampaikan kepada Allah. Ini pemahaman salah kaprah. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluknya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kok. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu soal aku, katakan aku dekat. Akulah yang akan mengabulkan siapapun yang mengabulkannya. Dan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau minta langsung kepada Allah, ngapain lewat perantara? Tidak perlu lewat perantara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang tafsir daripada kalimatut tauhid. Kemudian ayat yang kedua disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 dan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Dalam ayat yang lain namanya Azar. Bapak Ibrahim itu namanya Azar. Dan Azar ini pemahat patung, pembuat patung, penjual patung, penyembah patung, dan juga menyeru umatnya untuk beribadah kepada patung yang dibuatnya. Itulah Azar, ayahnya Ibrahim. Lah Ibrahim mengatakan wa idz qala Ibrahimu li abih, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaum. Ingat kaum Ibrahim itu macam-macam yang disembah. Di antara kaum Ibrahim ada yang menyembah bintang. Di antara kaum Ibrahim ada yang menyembah matahari. Di antara kaum Ibrahim ada yang menyembah bulan, dan itu disebutkan dalam Quran. Di antara kaum Ibrahim itu ada yang menyembah berhala. Di antara kaum Ibrahim itu ada yang menyembah Namrud. Jadi macam-macam sesembahan di zaman Nabi Ibrahim. Ada yang menyembah Namrud, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, dan macam-macam sesembahan. Lah ketika kaumnya Ibrahim ini
menyembah selain daripada Allah, baik bintang, matahari, bulan, Namrud ataupun berhala, maka Ibrahim ingin mengatakan kepada umatnya, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari matahari yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari bulan yang kalian sembah. Saya berlepas diri dari matahari yang kalian sembah, bintang yang kalian sembah, berhala yang kalian sembah, bahkan Namrud yang kalian sembah. Saya berlepas diri. Kemudian Ibrahim menjelaskan siapa Tuhan yang berhak disembah. Illalladzi fatarani, yang berhak disembah dialah yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, dialah yang akan memberikan petunjuk kepada kebenaran kepadaku. Kata ulama mengatakan ayat ini sangat jelas menjelaskan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini artinya pembuangan, peniadaan, penafian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Sebagaimana Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri dari bulan, dari bintang, dari matahari, dari berhala, dari Namrud. Itu makna la ilaha. Ibrahim berlepas diri, penafian namanya, peniadaan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah. Apa itu matahari, bintang, bulan, malaikat, jin, nabi, enggak ada. Illalladzi fatarani, itulah makna illallah, kecuali zat yang maha pencipta. Itulah kalimat illallah, kecuali Allah, karena dia yang menciptakan. Inilah tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalimat illalladzi fatarani? Zat yang berhak disembah dialah yang telah menciptakan. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada kita, kalau ada Tuhan selain daripada Allah yang mereka tidak sanggup menciptakan walaupun seekor lalat, apakah layak disembah? Tidak layak. Karena yang layak disembah adalah zat yang sanggup menciptakan. Apakah bintang itu sanggup menciptakan alam semesta? Bintang sendiri tercipta. Apakah matahari itu menciptakan langit dan bumi? Bintang sendiri cipta. Matahari dicipta. Bahkan berhala-berhala dari batu ataupun dari pohon, mereka sendiri dirancang dan dicipta. Sampai Namrud sendiri, Fir'aun sendiri diciptakan Allah. Apakah layak makhluk yang diciptakan disembah? Tidak layak. Yang layak disembah adalah zat yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Datang ingin membunuh Nabi SAW karena kerabatnya banyak yang meninggal di perang Badar. Dendam dia. Dia bawa pedang dari Mekah, kemudian datang ke kota Madinah. Saat Nabi SAW sedang sholat maghrib membaca surah Tur, dia sudah hampir menghunus pedangnya. Ini kesempatan emas untuk membunuh Rasul, karena orang sholat tidak bawa senjata. Tapi ketika Nabi SAW membaca surah Tur sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqas samawati wal ardi bal la yuqinun. Ketika Rasul membaca ayat ini surah Tur, tiba-tiba Zubair bin Mut'im menyarungkan kembali pedangnya. Dia pikir-pikir ayat itu, rupanya ayat itu menjelaskan tentang kebatilan berhala yang selama ini dibelanya. Kata Zubair bin Mut'im, hatta qalbi an yatir, hatta kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Masuk hidayah, kemudian datang kepada Rasul selepas salat maghrib. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kenapa Zubair bin Mut'im mengatakan kalimat itu? Masuk Islam karena terpikir dengan ayat itu.
Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu? Am humul khaliqun. Apakah mereka ujug-ujug tercipta begitu saja? Am khalaqas samawati wal ard. Ataukah dia yang menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Bahkan orang-orang musyrik sendiri ragu-ragu terhadap berhalanya. Ayat ini memang betul menyinggung perasaan Zubair bin Mut'im, betul juga kan begitu. Apakah kemudian berhala yang selama disembah orang-orang Quraisy itu tercipta dari segala sesuatu? Maka jawabannya iya, tercipta dari pohon, tercipta dari batu. Karena tidak mungkin ujug-ujug ada, pasti diciptakan manusia. Kemudian am khalaqas samawati wal ard. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Akal pun enggak mungkin. Masa zat yang menciptakan langit dan bumi? Masa kemudian berhala yang diciptakan dari batu, dari pohon mampu menciptakan langit dan bumi sementara dia sendiri diciptakan? Disitulah Zubair berpikir, kalau gitu tidak beres itu ciptaan-ciptaan itu. Disitulah hidayah masuk. Makanya di sini Allah mengatakan illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang maha menciptakan itulah yang akan berikan petunjuk kepada kebenaran. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang tafsir tauhid dan syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian ayat yang ketiga, surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta itu arbaban, dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Jadi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Bahkan menjadikan Uzair anak daripada Allah. Mereka orang-orang Nasrani juga sama, menjadikan pendeta-pendeta mereka itu Tuhan selain daripada Allah. Bahkan Isa dijadikan Tuhan, anak Tuhan, satu di antara tiga Tuhan. Ayat ini menjadi sebuah kemuskilan bagi seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim At-Ta'i. Bapaknya Hatim At-Ta'i itu seorang yang dermawan di zaman jahiliyah. Anaknya Adi bin Hatim masuk Islam. Dan Adi bin Hatim ini dulunya sebelum masuk Islam seorang pendeta. Dia memiliki salib di kalungnya dari emas. Dia bangga dengan kependetaannya karena dia seorang pendeta besar di zamannya. Seorang alim dari ulama Nasara. Tapi kemudian dia dapat hidayah, masuk Islam. Ya. Jadi ketika turun ayat ini, seolah-olah Adi bin Hatim tidak terima dengan ayat ini. Dia datang menemui Nabi. Rasul, bagaimana ayat ini mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengambil pendeta sebagai sesembahan selain daripada Allah? Saya ini mantan pendeta. Saya kemana-mana bawa salib dari emas. Dan saya tidak pernah melihat umat saya sujud kepada saya, ruku kepada saya, dan menyembah saya. Tidak pernah. Bagaimana ayat ini mengatakan bahwa mereka menjadi sesembahan selain daripada Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, begini wahai Adi, saya ingin tanya, apakah ketika para pendeta kalian menghalalkan sesuatu, umat kalian ikut menghalalkannya? Apakah ketika pendeta kalian mengharamkan sesuatu, umatnya ikut mengharamkannya? Padahal Allah tidak menghalalkan dan mengharamkan. Jadi Rasul mengatakan, bukankah pendeta kalian ketika menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan,
pengikutnya ikut menghalalkannya. Bukankah pendeta kalian ketika mengharamkan sesuatu pada Allah halalkan, pengikut kalian ikut mengharamkannya? Jadi pengikut kalian ikut Allah itu ikut pendeta sih sebenarnya. Kata Adi bin Hatim, iya juga. Maka Rasul mengatakan, itulah maksud ayat ini. Jadi orang-orang itu, baik Yahudi atau Nasrani, menjadikan padri dan pendeta mereka Tuhan selain daripada Allah, karena mereka mengikuti yang dihalalkan pendetanya pada Allah haramkan. Mereka mengikuti apa yang diharamkan pendetanya pada Allah halalkan. Karena halal dan haram itu milik Allah. Tidak bisa pendeta-pendeta menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu. Karena kita tahu bahwa Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah masalahnya. Tidak seperti Quran yang masih otentik. Betul-betul keotentikannya terjaga sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Tapi Taurat apalagi Injil yang banyak versinya, walaupun disepakati 4, tetapi kan satu dengan yang lainnya saling berseberangan tuh, sehingga tidak bisa dijadikan acuan. Injil ini karena banyak versinya, ada 40 lebih versi Injil ini, mana satu yang dipegang kan? Makanya karena banyak versinya, terkadang bertentangan satu kitab dengan yang lainnya. Apalagi kemudian mereka menganggap Injil itu menerima revisi dari pendeta-pendeta mereka. Makanya Rasul mengatakan, bukankah ya Adi, mereka orang-orang Nasrani ketika pendetanya menghalalkan pada Allah haramkan, pengikutnya ikut menghalalkan seperti pendetanya. Oh betul, itulah bahwa umat Nasrani beribadah kepada pendetanya. Makanya Allah di sini mengatakan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan padri dan pendeta mereka Tuhan selain daripada Allah. Karena memberikan hukum dalam Islam ini, dalam agama ini, tidak berhak kecuali Allah. Hatta Nabi SAW pernah satu hari mengharamkan yang Allah halalkan. Allah tegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi, kenapa kau mengharamkan yang Allah halalkan? Allah tegur dalam surah Tahrim. Karena ketika itu ada kisah Nabi SAW ketika malam giliran Hafsah atau Aisyah mampir di rumah Zainab. Kemudian oleh Zainab diberi minum madu. Cemburulah Hafsah dengan Aisyah ini. Akhirnya berulah dua istri Nabi ini. Sepakat nanti kalau Nabi datang, kita katakan mulut Nabi bau, karena memakan sesuatu yang bau. Padahal mulut Nabi tidak bau, karena cemburu. Ketika Nabi sampai ke rumah Hafsah, Hafsah mengatakan, ya Rasul, kenapa mulutmu bau? Apa yang kau makan? Kata Rasul, tidak, saya dari rumah Zainab hanya minum madu. Kata Hafsah, tapi mulutmu bau. Samalah kalau kita makan pete, makan jengkol, enak rasanya, tapi kan mulutnya jadi bau. Ya. Perkataan Hafsah dikuatkan Aisyah. Jadi Nabi itu seolah-olah betul mulutnya bau gitu kan. Maka Rasul bersumpah untuk tidak minum madu, karena takut istri-istrinya tidak suka. Padahal sebenarnya itu hilah daripada Hafsah dan Aisyah karena cemburu. Maka turun ayat ketika Rasul bersumpah tidak akan minum madu. Turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa kau berani mengharamkan yang Allah halalkan karena mencari keridhaan istri-istrimu? Madu itu halal, kenapa kau haramkan? Jadi halal haram itu Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak. Manusia tidak berhak menghalalkan. Hatta Nabi sekalian tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Makanya di sini Allah mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Kemudian Allah mengatakan wal masih ibn Maryam, begitu juga mengambil Isa ibn Maryam selain daripada, tidak boleh, dia seorang nabi, dia bukan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan
wahid, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu Tuhan saja, la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun, yaitu yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ini ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, pengarang masih ada satu ayat lagi, ayat yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan sesembahan Tuhan-Tuhan itu tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini menjelaskan manusia dengan Allah itu, atau manusia dengan sesembahan yang disembah itu ada tiga kelompok. Kelompok pertama, ada kelompok yang betul-betul mencintai Allah. Mereka hanya mencintai Allah saja. Mereka lah muwahhidun ahli tauhid. Kelompok yang kedua, kelompok yang mereka sangat mencintai berhala. Sangat mencintai berhala. Mereka hanya menyembah berhala mereka saja. Itulah yang disebut dengan al-wathaniyun, para penyembah berhala. Kelompok yang ketiga seperti digambarkan dalam ayat ini. Ada kelompok itu tengah-tengah. Satu sisi dia menyembah Allah, sisi lain dia menyembah berhala. Jadi satu sisi dia sembah Allah, dia tanamkan kecintaan kepada Allah, sisi lain dia juga cinta dengan berhalanya. Lah, ini menyalahi tauhid. Kita tidak boleh menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada berhala. Karena bagaimanapun Allah tidak mungkin disamakan dengan makhluknya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud ayat ini bahwa orang-orang musyrik itu, sekalipun mereka menyembah Allah, cinta dengan Allah, tapi hakikatnya tidak cinta, karena mereka lebih mencintai berhala-berhala mereka. Maka bagaimanapun orang yang bertauhid tidak boleh mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini banyak terjadi hari ini. Betapa banyak orang yang dalam kecintaan kepada Allah, dia cinta, dia salat, dia puasa, datang Ramadan dia puasa, datang waktunya zakat fitrah dia zakat fitrah, waktunya sedekah dia sedekah. Tapi dia menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada istrinya. Apa yang diinginkan istrinya walaupun bermaksiat dia lakukan. Atau sebaliknya, keinginan suaminya dituruti. Atau kecintaan kepada uang disamakan dengan kecintaan kepada Allah, bahkan lebih. Betapa banyak orang-orang yang mencari harta 24 jam lupa dengan Allah kan? Berarti kan lebih mencintai harta dibandingkan Allah. Itulah yang Rasul katakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan dirham. Kenapa menjadikan uang itu sebagai berhala selain daripada Allah? Menyamakan saja tidak boleh, apalagi mengutamakan. Menyamakan kecintaan kita kepada dengan harta saja tidak boleh, apalagi mengutamakan harta lebih dicintai dibandingkan Allah. Makin menjadikan harta itu sesembahan selain daripada Allah. Orang yang beriman tidak seperti itu. Dan itu yang banyak di masyarakat kan. Lebih mencintai dunia, lebih mencintai pangkat, jabatan, kepemimpinan dibandingkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyengsarakan manusia-manusia di sekitarnya. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman lebih cinta kepada dibandingkan yang lainnya. Kita tidak boleh mencintai anak kita, orang tua kita, istri kita, pasangan kita, tidak boleh.
Tetap harus Allah dan Rasulnya yang lebih dicintainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Salah satu orang yang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya, baru dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang terakhir hadis Nabi SAW, man qala la ilaha illallah. Hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain daripada Allah. Ingat, syarat daripada tauhid harus ada pengingkaran kepada selain daripada Allah. Tidak boleh kita ini hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi kita membiarkan kesyirikan. Kita harus memberantas kesyirikan. Tidak boleh diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita. Tidak boleh kita diam. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha tidak cukup. Kalau dia membiarkan kemungkaran, kesyirikan di hadapannya, dia tidak ingkari. Harus diingkari. Dan mengingkari kesyirikan konsekuensinya terkadang berat. Apalagi mengingkari kesyirikan yang sudah merebak di masyarakat kan. Kalau umpamanya ada sebuah tradisi tertentu di masyarakat yang itu berbau kesyirikan, kemudian kita datang, kita tegur, terkadang kita pula yang diusir kan. Terkadang risikonya berat. Tapi itu dah bagian daripada apa? Bagian daripada menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya mengucapkan, tapi mengingkari lawannya. Ingkari. Di rumah ada keluarga yang masih datang ke dukun, tegur, jangan ke dukun. Di rumah ada orang yang masih gemar memasang jimat, katakan jimat itu haram, syirik, hilangkan. Di rumah masih ada orang yang datang ke kuburan wali-wali kemudian meminta-minta tawaf di situ, bilang jangan minta ke sana, minta langsung kepada Allah. Datang ke masjid salat minta kepada Allah. Kasih tahu, karena itu bentuk tauhid. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, man qala la ilallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha dan mengingkari, bukan diam saja, harus mengingkari sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jal, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Haram hartanya, haram darahnya, adapun perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengingkaran kepada kesyirikan itu tugas setiap orang yang muwahhid ahli tauhid. Lihat Nabi berusaha menjelaskan kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang musyrik Arab selama 13 tahun di Mekah, dan berusaha mengingkari orang-orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bahkan ketika Fatu Mekah Rasul menghancurkan semua berhalanya. Lihat Ibrahim sampai menghancurkan berhalanya. Dan lihat dakwahnya para nabi. Siang malam Nuh alaihi salatu wassalam hanya ingin mengingkari kesyirikan kaumnya dan menjelaskan hakikat tauhid. Maka seorang dai penyeru tauhid bukan hanya menjelaskan kalimat la ilaha illallah, tapi juga mengingkari kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid. Katakan di masyarakat bahwa ini bukan tauhid, ini syirik. Ini yang tauhid, ini syirik, supaya masyarakat tahu. Ini diantara tafsir dan penjelasan kalimat la ilaha illallah. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.